Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami' awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wala hadrati ghadi hadha zaman wa awanihi wa sairi awlaillahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhatina wa qarabatina wa jirana man habba wa sana ilaina wa lidawil huquqi alaina wa li zawjatina wa awladina wa banatina wa dzararina wa liman habba wa sana ilaina wa lidawil huquqi alaina wa nukhassa khassatan la hadrati Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Rajawi wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjut halaman 219. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ilmihi fid darin amin. Masih membicarakan zakat ya buah dan makanan pokok atau biji-bijian. Wa tajibu zakatu wujubal istiqrari bi buduwis salahi ay salahi ba'dihi wa in qalla. Kapan buah-buahan atau biji-bijian tersebut mulai ada wajib zakatnya gitu ya. Dikatakan wajib zakatnya yaitu wajib ya ketetapan akan wajibnya zakat ini bibuduwis salahi dengan munculnya ya tua sebenarnya mas. Kalau buah-buahan atau biji-bijian tuh udah tua tuh. Kalau kita bilang udah mengkel ya, udah mengkel. Kalau udah mengkel kan tuh udah tinggal kesononya lagi dah tuh ya, segitu matang dah. Nah ini mengkel nih udah menunjukkan buah atau biji ya yang menjadi makanan pokok itu udah punya kewajiban zakat, tapi belum tentu dikeluarkan gitu ya, belum tentu dikeluarkan karena harus sebagaimana kemarin tuh dizakatkan ya biji dan buah-buahan tuh yauma hasadih wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah hak-hak mereka atau hak-hak zakatnya yauma hasadih ketika dipanen gitu ya. Jadi sekalipun ini udah muncul nih tuanya, udah muncul mengkelnya begitu, tunggu sampai rata benar matang gitu kan. Nah, terus kapan panennya? Panen, nah itu timbang ya, timbang. Sampai enggak tuh, kalau di buku ini katanya kemarin 750 kilo gitu ya. Kalau sampai 750 kilo, nah berarti itu udah terkena apa? Zakat ya. 750 kilo kan berarti belum seton kan kalau gitu kan. Kalau 1 ton kan 1000 gitu kan ya. Nah, maka ya nanti dikurangi dah tuh yang disiram dengan air hujan 10%-nya, yang disiram dengan pakai tenaga atau pakai biaya 5%-nya gitu ya. Kalau ini lebih banyak nih ya zakatnya dibandingkan dengan emas atau harta tuh yang hanya 2,5%. Kita kan kalau ngomong zakat cuma 2,5% gitu ya. Ya, orang Kristen juga tuh pendeta bilang katanya 2,5%. Ya lu kagak tahu zakat ya kan.
ngomong di depan gereja katanya 2,5%. Kita juga ada yang 10%. Karena mereka pada waktu itu ngomongnya itu kita kan 10%, jadi duduknya di bangku, ya kan gitu ya. Apa hubungannya ibadah dihubung-hubungkan dengan duduk gitu ya kan. Saking tidak taunya, kamu dikasar-kasarin, saking gobloknya terhadap urusan agama Islam, dibilang pengeluaran umat Islam bentuknya berapa? 2,5% doang gitu jadinya. Yang enggak, ada yang 10% ada ya gitu. Makanya kalau mau ngomentari Islam ya belajar dulu kali tentang Islam gitu, baru nyalain gitu kan ya. Nih Islam kagak tahu ya, nyalain ya. Kita 10%, jadi dapatnya ya tempatnya VVIP. Kalau VVIP di neraka saya bohong ya kan. Ini paling makin berat kalau VVIP di neraka ya kan gitu. Nah, wa huwa fit tamri zuhuru mabadin nadaji ya. Yang dimaksud dengan buduwi shalah ya, buduwi shalah itu untuk di kurma ya, untuk di kurma itu tanpa permulaan matang ya. Wal halawah, udah ada rasa manis. Wat talawun, dan sudah berubah warna ya. Ya, kalau di sini kayak apa namanya? Mungkin kayak rambutan gitu misalnya nih, kalau kita pakai rambutan kan ya hijau ya kan, lalu menguning, lalu kemudian merah ya. Nah itu namanya udah berubah warna tuh, itu udah menjadi tanda tuh kalau begitu. Kalau korma kadang-kadang ini sih beda-beda gitu ya, yang umumnya kayak kekuning-kuningan begitu, tapi itu masih muda tuh kuning-kuningnya ya. Nah, ada juga yang hijau. Nah, nanti ada yang betul-betul memang warnanya merah banget, ya, tapi masih mengkal gitu. Merah tapi mengkal. Saya pernah beli yang begitu tuh ya. Jadi yang kuning ada, yang merah pun ada gitu ya. Teman-teman yang jual kayak gitu tuh ada gitu. Belum jadi tamer ya, masih rutab namanya ya. Tapi bijinya udah keras, warnanya udah berubah. Pohonnya ya, boleh kerjasama. Misalnya apa? Tanahnya milik dia, pohonnya milik orang lain. Nah begitu tuh ya, bolak-balik dah pokoknya, itu bisa. Walaupun kepemilikannya tidak sempurna, tetapi kalau sudah ada perjanjian kerjasama dalam hal penggunaan tanah misalnya nih, nah si pemilik pohon itu yang wajib mengeluarkan zakatnya, bukan pemilik tanah ya itu. Fahina idin, ketika buahnya sudah tua dan memang menjadi milik zakatnya itu pemilik dia pribadi, milik sempurna, tajibuz zakatu ya, wajiblah zakat li annahuma qad sara qutaini ya, karena keduanya biji dan buah ya, biji itu gandum misalnya, padi, terus buah yaitu korma ya, anggur, qad sara qutaini, keduanya telah menjadi makanan pokok ya. Wa qablahuma, sebelum tua, sebelum mengkal tadi, kana minal khadrawat ya, buah itu atau biji-bijian itu masih dianggap sebagai ya khadrawat. Khadrawat itu sekedar, kalau itu apa namanya, lebih banyak disebut sebagai sayuran gitu jadinya ya, belum layak untuk dikonsumsi. Khadrawat itu yang masih hijau gitu ya. Akhdar itu kan hijau artinya. Nah, kalau masih hijau ya, itu belum layak dikonsumsi, maka enggak boleh ya. Walaupun jumlahnya sampai 750 kilo tuh sesuai dengan buku kita di sini, itu masih hijau gitu ya, enggak bisa dijadiin zakat. Kenapa? Karena buah-buahan dan makanan pokok dizakatkan itu zat daripada buah dan biji-bijiannya itu sendiri ya. Kalau yang dizakatkan zatnya, berarti memang dia yang menjadi pokok utamanya ya. Artinya apa? Buah itu yang dimakan, biji itu yang dimakan. Kalau masih mentah, khadrawat mentah bahasanya begitu, mau dimakan apanya kalau begitu ya. Padi masih hijau gitu, belum menguning, dizakatin, emang bisa dimasak jadi apa itu nantinya begitu ya.
kagak bisa dimasak gitu ya. Dan juga buah-buahan yang lain ya, kurma, anggur ya, belum layak untuk dijadikan sebagai makanan pokok begitu. Kalau begitu fala zakata fi nisabin, ya demikian juga tidak ada zakat walaupun sudah mencapai nisab, tapi akhadahu min mubahin, yang diambil dari tempat yang diperbolehkan. Misalnya begini, di satu hutan ya, di satu hutan mungkin ya itu kita nanemin kali itu ya, kita taruh-taruhin lah biji korma gitu. Ternyata tumbuh ya, tumbuh tuh. Hutan kan bukan milik kita ya kan. Kalau tadi kita kerjasama tuh boleh kalau begitu. Ini hutan bukan milik kita, tapi kita yang nanam sih ya kan. Akhirnya sekarang ya hutan tersebut yang tadinya tumbuh ya pohonan, tambah lagi ada pohon kormanya tuh ya, karena kita nanam banyak gitu kan. Akhirnya setiap pohon subur di hutan tersebut dengan tumbuh yang banyak, buahnya juga yang banyak. Nah, tapi permasalahannya tempatnya itu bukan tempat kita, milik kita, dan kita tidak ada kan kerjasama dengan hutan. Ya, gunung dah gitu, mesti gunung gitu. Siapa yang kita mesti rame siapa duitnya kalau seandainya kerjasamanya, ya. Nah, itu berarti milik atau tempat itu tempat yang mubah. Hutan kan sebenarnya siapa aja boleh, ya, siapa aja boleh ngambil situ. Walaupun kita yang nanam nih, terus akhirnya ada orang yang duluan gitu metik buah korma kita, jangan disalahin. Salahnya kenapa lu nanam di situ gitu ya kan? Kalau udah ditanam di hutan, yaitu bagi siapa aja yang masuk hutan tersebut boleh untuk ngambilnya ya. Kalau kita mau ngelarang orang lain nggak bisa, karena hutan itu milik bersama gitu ya. Apalagi sih memang kalau hutan tersebut ya memang produksinya di situ gitu. Hutan itu secara alami numbuhin pohon anggur, numbuhin pohon korma gitu ya kan. Nah, itu lebih-lebih lagi ya. Kita yang tanam aja belum tentu kita punya kewajiban untuk ngeluarin zakat. Dan juga walaupun kita yang tanam, orang lain ngambil juga nggak boleh, dilarang ya gitu. Mestinya itu seperti itu. Kalau hutan itu belum ya diizinkan untuk dikelola ya oleh pemerintah misalnya begitu. Kalau udah ada izin, nah lalu kita meminta izin tersebut, ada surat resminya secara resmi, apakah bentuk kontrak atau kerjasama gitu misalnya bagi hasil, nah itu baru dibolehkan. Walau bada solahun fi milkin mushtarin zakahu, andaikan muncul tuanya ya pada milik pembeli, zakahu, maka pembelilah yang menzakatkannya ya. Huwa ail mushtari, yaitu si pembeli tadi, la ba'yuhu, bukan penjualnya. Saya nih punya tanah ya, lalu saya tanamin kurma ya, pohonnya udah gede ya, udah bisa diprediksi kira-kira begitu. Kalau kurma kan jarangnya yang gagal kalau kurma tuh ya, nggak kayak buah-buah yang lain busuk secara gitu, hampir buah yang kuat ya kan. Nah, ini kalau orang udah ahli dalam penanaman kurma itu dia bisa memprediksi tuh tandanya berapa kilo ya. Nah, akhirnya karena buahnya bagus, perawatannya bagus ya, ada pembeli yang siap membeli ya dengan prediksi ya. Nih ada 1000 pohon ya, 1000 pohon, setiap pohonnya itu bisa menghasilkan 5 kilo. Oh, kan berarti banyak tuh kalau gitu ya. 5.000 kilo kalau begitu. Nah, prediksilah, kurangin kalau begitu. Jangan sampai seluruhnya, khawatir nanti ada bencana dan lain sebagainya ya. Prediksi jual menjadi 4.500 kilo ya. Jualnya jual duluan, tapi petiknya nanti di waktu matang gitu ya, dengan prediksi tadi tuh, kalau mau begitu caranya ya. Nah, maka kalau seandainya pas kejadian setelah saya jual beli,
Itu kan berarti udah bikin bukan milik saya lagi kan kalau gitu, udah saya jual. Pas mateng ya, itu ada pada si tangan pembeli. Ya. Nah, sekarang siapa kalau gitu yang mengeluarkan zakatnya? Saya sebagai pemilik tapi sudah menjual kepada si pembeli. Ya, maka ya harganya sudah cocok, perhitungannya sudah tepat begitu, berarti boleh kalau begitu ya. Nah, maka nanti yang menjadi orang yang berkewajiban zakat itu adalah si pembelinya tadi ya, si pembeli, bukan saya lagi karena saya udah menjualnya, masalahnya begitu. Kalau korma tuh bisa dihitung ya, bisa dihitung dan bisa diprediksi, bisa diperkirakan gitu, satu tandanya itu sekian kilo gitu, kalau matang jadi sekian kilo gitu ya. Kalau ikan di sawah, kan ada tuh orang yang beli gitu, tuh sawah tuh ya kan 1 hektar gua tanemin grame ya 1000 bibit, bayarin dah berapa ya kan. Nah ini yang kagak boleh nih, yang gini nih ya, karena nggak bisa dihitung. Yang pertama ikan bisa mati ya, terus ikan antara yang satu dengan yang lain itu daya makannya beda-beda ya kan ya. Yang memang doyan makan bisa jadi cepat gede ya, yang doyan makannya banyak ya, yang makannya cimik ikan juga gitu juga ya kan, akhirnya kehabisan makan mulu tuh dia ya kan, akhirnya kurus dia jadinya. Di antara 1000 ikan grame ya berarti ada yang gede, ada yang kecil. Nah itu susah untuk memprediksinya. Terus yang namanya ikan ada kasus kematiannya ya kan. Nah, ditaruh 1000 ya 100 aja bisa mati tuh ya dalam proses perjalanannya begitu. Nah maka membeli ikan di dalam air itu haram hukumnya ya, karena apa? Nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung kepastiannya. Nggak boleh kalau membeli yang sifatnya masih diraba-raba ya. Kalau udah bisa ditaksir sekian berdasarkan itu boleh disepakati bersama begitu ya. Sebab kalau beli ikan dalam air begitu, itu bisa jadi kata tadi misalnya bibitnya 1000, bisa jadi memang benar-benar itu ikan bagus semua ya. Prediksilah 10% ya. Akhirnya yang hidup 900 siap beli segitu. Ternyata gede semua tuh ikan. Kalau seandainya dijual waktu gedenya, harganya mahal. Ya, ternyata dia menjualnya dari ya setengah lah, masalahnya begitu. Digedein dulu baru diambil begitu. Nah, itu repot kalau begitu. Ya, rugi pada pemilik ikan, ya. Ternyata ikannya yang dipelihara gede-gede semua gitu. Sebaliknya, ya, ternyata ikan yang dipelihara bangkat semuanya, ya, bahkan yang mati gitu ya kan. Nah, pas diangkat, wah, ya, tidak sesuai dengan harga jual, tidak sesuai dengan harga beli gitu ya kan. Beli misalnya 10 juta, ya, pas diangkat, ya, cuma 100 kilo kali begitu misalnya, enggak apa, kalau jual lagi tuh 100 kilo enggak segitu gitu misalnya. Nah, maka akibatnya rugi kalau begitu. Maka jual yang kayak begini, jual kayak gini tuh nggak bisa gitu. Sama seperti beli yang ditanam ya, singkong tuh misalnya, jangan dikira kalau singkong gede-gedenya sama, ubinya sama semua tuh ya kan, kagak bisa. Iya, biar gedenya sama ya begitu, pas dicabut beda ya singkong tuh. Nah maka singkong kalau mau dibeli tarik dulu ya, angkat dulu, nah, hitung singkongnya gitu, jangan hitung pohonnya gitu, nggak bisa. Tapi kalau kurma memang kelihatan ya, beratnya sekian, ini sekian ya, nah itu bisa dihitung gitu, bisa diperkirakan harganya sekian. Nah itu maka nanti yang wajib menzakatkannya adalah orang yang membelinya. Kalau udah muncul tuanya dan bagusnya buah tersebut, yang membelilah yang mengeluarkan zakatnya. Fa in bada fi muddatil khiyari lazimat man kanal milku lahu wa illam yastamirra. Apabila muncul tuanya buah atau biji tadi pada masa-masa khiyar. Masa-masa khiyar itu masa-masa pilih untuk melanjutkan beli atau tidaknya dengan situasi dan kondisi tertentu. Lazimat man kanal milku lahu, maka wajib zakat itu bagi orang yang memang menjadi pemiliknya. Wa illam yastamir, sekalipun mungkin
belum berkelangsungan, ya, belum jadi langsung begitu, belum jadi jual beli. Misalnya begini, saya amanain, ya, itu mau jual kurma, ya, jual kurma 1 hektar nih, ya, banyak. Ada kalau seandainya diperkirakan itu, ya, hasilnya anggaplah 1000 kilo gitu, ya. Yang namanya jual beli dalam agama Islam itu ada masa khiyar, ya, masa tenggang waktu untuk melangsungkan jual beli atau tidak. Tuh dalam Islam tuh begitu tuh, nggak ada yang bahasanya barang yang sudah dipegang, ya, barang yang sudah ditawar atau segala macamnya nggak boleh dikembalikan. Kalau Islam nggak bisa begitu. Islam itu selagi jual beli berlangsung itu ada masa khiyar, masa tenggang waktu untuk melanjutkan atau tidaknya. Itu hebatnya Islam tuh seperti itu. Kalau pedagang yang sekarang nih ini gaya-gaya ekonomi semua tuh begitu, ya, nggak mau rugi. Kalau memang barang yang dijual adalah barang bagus, ya, ini kadang-kadang kan tidak ada proses pengembalian, tidak ada proses tukar menukar, tapi barang yang dijual adalah barang jelek begitu, barang rusak. Nah ini yang bahaya, ya, barangnya dibungkus, ya kan, tahu-tahu rusak, kita kembaliin, komplain gitu kan, nggak bisa, itu udah dibuka gitu, ya kan, mana videonya kagak ada gitu, ya kan. Nah kalau Islam nggak ada, mau videoin kok, mau kagak ke, ya kan. Kalau pas dilihat barang ini hasilnya rusak, pulangin, dan si pemilik barang harus nerima gitu, ya. Adapun barang tersebut dirusak oleh si pembeli, tanggung jawab resiko dosa dan sebagainya itu dia yang nanggung. Nah ini masa khiyar dalam agama Islam seperti itu. Sekali lagi saya jual beli nih sama Nain, ya. Nain, ente punya kebun korma, ya, ada sekian, berapa? 10 juta, ya. Nah, oke, 10 juta, tapi minta masa tenggang nih, ya. Berapa ente mau ngasih masa tenggang, ya? Kalau jual beli yang biasa sih 3 hari, ya. Kalau ini ada kesepakatan, karena ini pohon banyak dan memang harus ngelihat dulu hasilnya gitu, boleh nggak masa tenggang sebulan? Oke, ya, masa tenggang sebulan harus dilunasin gitu. Nah sekarang saya bayar tuh, ya, DP-nya lah misalnya, ya, setengahnya. Beli 10 juta, saya bayar 5 juta. Ini kalau 5 juta nggak jadi balik tuh, ya. 5 juta nggak jadi tuh harus balik begitu. Dalam Islam harus begitu. Barang balik lagi, duit balik lagi semuanya. Tuh. Tuh hebatnya Islam tuh begitu tuh. Jadi enak kalau begitu, kalau nggak jadi. Kalau di belanja kita sekarang kan pakai paket begitu tuh, ya. Jadi nggak jadi, cakep nggak cakep tuh barang, ya kan. Udah selesai urusan. Makanya jual beli sekarang tuh banyak gorornya. Jadi haram tuh kalau jual beli tanpa ada qabdan, ya, ya dan biadin tuh sebenarnya beli yang kayak gitu tuh haram tuh begitu. Yang nggak boleh karena banyak tipuannya. Sekarang saya sepakat sama Nain, ya, minta tempo 1 bulan, bayar DP 5 juta. Sekarang udah jadi milik siapa tuh? Milik saya kan? Itu milik saya, ya, udah jadi milik saya. Nah, jadi nggak jadinya kan sebenarnya belum pasti nih, tapi karena udah masa khiyar, udah di DP-in, itu berarti udah menjadi milik saya walaupun baru setengah gitu, ya. Nah kasih waktu sebulan, ya, sepakat tuh, oke, 1 bulan, ya. Nah akhirnya pas 15 hari kemudian betul tuh buahnya bagus semua, ya. Bulan yang akan datang sebulan itu saya harus bayar. Pada waktu masa khiyar itu menjadi milik saya. Maka kalau begitu yang mengeluarkan zakat adalah saya sebagai pembeli di sini, ya, saya sebagai pembeli. Nah akhirnya sekarang kondisi kedua, ya, udah bayar DP, ya, masa tenggang dikasih 1 bulan, sampai 1 bulan akhirnya ternyata buahnya itu saya melihat, wah ini nggak cocok nih, ya, kayaknya nggak sampai yang diprediksi, nggak jadi dah kalau gitu, ya. Nain balikin duit kepada saya, ya, terus barang atau hak barang milik lagi kepada Nain. Nah berarti kalau gitu nanti Nain lagi tuh yang wajib ngeluarin zakatnya, ya. Kalau tadi masa khiyar kan berarti ada di tangan saya tuh sebagai pembeli, maka saya wajib ngeluarin zakatnya gitu. Jadi
Khiyar itu barang tersebut seolah-olah setengah milik penjual, setengah lagi milik pembeli. Sekarang nanti berlangsungnya kemana nih? Apakah jadi ya si pembeli jadi beli atau enggak jadi beli? Ya. Nah, sekarang kalau begitu berarti yang menjadi hak milik besarnya adalah misalnya pembeli, ya pembeli yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau nanti akhirnya enggak jadi, balik lagi tuh menjadi penjual, milik penjual, maka penjual lah yang nanti akan mengeluarkan zakatnya, gitu. Ini mah ilmu bonus banget ini nih, ya. kita kita bahasanya ngayal kali ini begini. Ya, Ais ngayal punya kebun kurma sehektar di sini di mana gitu. Ya, aduh, kacau kita nih, nggak ada punya kebun sehektar kurma gitu ya kan. Karena di Indonesia juga pohon kurma belum ini banget ya gitu karena cuacanya gitu kan, di sana kan mereka harus cuaca yang panas begitu. Jadi kurma itu bisa bertahan di cuaca panas tanpa disiram gitu ya. Kan di sana hujan juga jarang tuh ya. Tapi aneh tuh kok bisa subur begitu. Ternyata memang proses tanamnya juga memang luar biasa juga begitu. Aneh ya. Jadi yang pertama dibikin supaya akarnya kokoh. Dibikin akarnya itu bisa bertahan terhadap panas. Ternyata korma itu semenjak biji ya gitu atau bibit itu untuk nanamnya digali dulu tanahnya sekitar 1 meteran jadinya gitu ya. Jadi tanamnya itu di bawah 1 meter nih, kalau tanah begini nih gali dulu 1 meter. Nah nanti 1 meter di sana tuh baru di bawah baru ditanam gitu jadinya. Nah nanti pas tumbuh udah 1 meter batang jadinya. Tuh yang udah muncul di tanah tuh ya itu udah 1 meter batang jadinya gitu. Nah baru dia diuruk tuh di situ ya. Nah kalau udah begini katanya biar kagak disiram, biar cuaca panas begitu, itu dia udah punya daya tahan ke bawah ya yang bagus katanya. Akarnya kokoh ya karena dalam gitu di bawahnya, seolah-olah ya bisa mengambil saripati dari tanah dengan baik begitu ya. Ke atasnya ya itu ketiup angin keras bagaimanapun itu nggak goyah jadinya, nggak roboh gitu. Kita di sini nanam paye ya kan, angin gede dikit rumbuh semua ya kan. Kenapa? Karena nanamnya dari dasar tanah banget gitu ya kan, ditanam di sini ya kan, tumbuh begitu, akarnya aja ada di sini nih, angin aja gede ya kan, roboh udah. Kalau korma enggak ya, tanamnya itu dari bawah ya, paling jauhnya sih biasanya 1 meter gitu, lebih pendek bisa ya. Jadi pas udah tumbuh ke atas tuh batangnya udah lebih dari paling sedikitnya 1 meter dah, yang diuruk tuh 1 meter di bawah tuh ya. Hebatnya kurma sehingga akhirnya dia bisa tahan panas, bisa tahan tanpa cuaca disiram di apa segala macam tuh ya. Kemungkinan besar sih petani kurma disiram juga kali ya, cuman kan kita nggak tahu aja. Tetapi yang pasti di kawasan-kawasan tempat tumbuhnya kurma yaitu memang kawasan yang panas begitu ya. Walau bada fi milki mushtarin kafirin, kalau seandainya muncul tuanya pada milik ya pembeli yang kafir misalnya, summa rudda binahwi aibin, kemudian ya dikembalikan karena ada aibnya, karena ada cacatnya, lam tajib zakatun ala ahadin ya, maka tidak wajib zakat kepada seorang pun daripada kedua si penjual dan pembeli. Saya punya ya kebun kurma 1 hektar, terus saya jual. Yang jual ternyata orang kafir. Pada masa khiyar ya, tadi kan kayaknya masih khiyar nih, akhirnya orang kafir tadi mengembalikan lagi ya karena ada cacat pada pohon tersebut. Artinya paling tidak misalnya pas dihitung-hitung prediksinya nggak sampai segitu gitu ya. Akhirnya tuh orang yang beli nggak mau ya. Ya udah balik lagi. Nah, kalau seandainya diwajibin zakat sama si pembeli, nah orang pembelinya kafir.
ya kan? Iya, kan dia kagak wajib zakat jadinya. Nah kemudian atas pengembalian si kafir beritanya cacat. Nah berarti kan kalau gitu nih pohon kagak baik dong kalau begitu tumbuhnya. Maka pohon yang kagak baik kemungkinan besarnya ya rusak, kemungkinan juga busuk atau segala macamnya, atau yang paling tinggi ya bahwa aib tersebut adalah jumlah buah tidak mencapai jumlah berat nisab yang harus gitu. Kemarin kita baca 750 kilo. Ya, si kafir tadi itu sudah menghitung. Ya, ini udah masa khiyar 1 bulan kok masih begini-begini aja nih. Ya, perkembangannya kagak bagus begitu ya kan. Lah, pulangin. Nih, kalau begini buahnya nih kagak bagus nih ntar nih, ya kan. Nah, berarti itu udah dapat informasi awal tuh kalau begitu bahwa buah yang saya punya itu kemungkinan besarnya tidak akan mencapai 1 nisab. Ya. 750 kilo. Maka saya sebagai pemilik tidak punya kewajiban untuk berzakat karena aibnya pohon tersebut, ya, sehingga jumlahnya mungkin tidak sampai 750 kilo gitu kan. Yang bagus aja tuh nggak sampai 750 kilo tuh yang dipanen, apalagi yang jeleknya gitu ya kan. Dihitung dengan yang jelek-jeleknya berarti lebih kurang lagi kalau begitu. Nah, sementara si pembeli orang kafir ya, dia juga kan tidak punya kewajiban untuk berzakat. Maka udah kalau begitu saya kagak zakat, apalagi si pembeli yang kafir tadi gitu. Afada dzalika Ibnu Hajar, yang demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa amma wujubu ada'iz zakati fabit tamakkuni minal adai. Adapun wajib menunaikan zakat ya itu manakala ada peluang besar, kemungkinan besar untuk menunaikannya. Nah, jadi apakah buah kurma, buah anggur, atau biji-bijian yang sudah layak dihitung tua gitu, itu nanti pas dipanen bisa langsung dizakatkan? Nah, sangat memungkinkan bisa, tapi sangat memungkinkan juga tidak gitu. Wa yahsulut tamakunu, dan tercapai kemungkinan besarnya untuk dizakatkan bihuduri malin ya, dengan adanya harta yang memang diwajib dizakatkan tadi itu gitu. Wa mustahiqin, dan ada orang yang berhak untuk menerima zakatnya, liqabdi zakati, untuk menerima zakat. Wa bi husuli jafafin fit tamri, dan setelah adanya pengeringan pada kurma ya. Nah, jadi dengan demikian kalau tadi bi huduri malin, harta yang wajib dizakatin itu apa tadi ya, itu datang tuh. Kalau buah misalnya pas panen buahnya ada ya, biji-bijian ya, padi, kedelai, jagung, itu ada huduri malin namanya. Terus yang kedua, ada mustahiknya. Ya, saya mau zakatin beras nih, ya, karena hasil saya ya sampai 1 ton tuh, 1 hektar yang saya miliki itu bisa mencapai 1 ton. Nah, berarti saya udah punya harta, ya. Terus ada nggak orang kampung tersebut yang patut menerima zakat? Ya, di kampung tersebut di mana saya berproduksi kan keluarin zakat kan di situ, berarti kan di mana zakat itu dikeluarkan sebenarnya di situlah tempat proses pengeluaran zakat itu di situ ya. Nah, di situ ya, sawah di situ. Nah, kepada orang situlah seharusnya zakat itu dikeluarkan. Setelah dapat 1000 kilo ya, kalau nanti dikurangin itu dan zakatnya misalnya 10% gitu misalnya ya, maka kemungkinan besar yang saya keluarin tuh 100 kilo gitu misalnya. Kalau tanpa biaya siram gitu ya. Nah, 100 kilo. Kan banyak tuh 100 kilo kalau gitu ya. Pas nyari orangnya kagak ada. Sekampung udah jadi orang kaya semua. Ya. Ya, saya bawain, Pak, nih zakat beras saya, nih zakat beras koma saya. Wah, saya juga banyak nih, ya kan. Cari yang lain lah. Ketok pintu, begitu lagi, ketok pintu, begitu lagi, mau diapain, ya kan? Zakat sudah tidak ada yang terima. Kapan nih kejadiannya? Ntar, kalau mau kiamat tuh begitu tuh, ya. Kalau udah mau kiamat, duit kita banyak, kita mau zakat tuh, ya, kita mau sedekah, orang tolak semua,
ya. Kayaknya sekarang kalau zakat dah ya. Banyak yang terima nih. Banyak terima sekarang nih. Jangankan yang miskin, yang kaya aja masih terima zakat ya kan. Ya. Tuh koruptor kan sebenarnya itu orang yang butuh tuh namanya. Ya, mustahik lah bahasanya. Duitnya banyak, apanya banyak, penghasilan ada, korupsi jalan terus lagi ya kan. Apa kurangnya tuh orang kalau begitu? Nah, ya. Jadi harus ada orang yang menerima. Untuk kurma itu dia sudah harus mengalami proses pengeringan. Ya. Kenapa? Karena kurma itu bisa bertahan kalau memang dia sudah kering, ya. Yang kita lihat itu yang ada warnanya hitam gitu ya kan. Kalau udah hitam kayak begitu tuh disimpan dengan ya di tempat yang penyimpanan yang baik begitu, nah itu bisa bertahan untuk menjadi makanan pokok. Kalau masih merah-merah begitu tuh ya disimpan busuk ya. Walaupun di kulkas juga busuk kalau kurma tuh. Ya, saya pernah coba beli ya, pas disimpan ya udah pada pada benyek begitu ya. Lama kelamaan tuh benyek, enggak kuat jadinya dia. Memang dia harus dikeringkan dulu, airnya tinggal sekian persen begitu. Nah, udah bagus pengeringannya baru disimpan. Kalau disimpan di dalam apapun alatnya yang bagus, tidak mengandung bocor dari nanti masuk kuman begitu, kurma bisa bertahan lama begitu ya. Watan qiyatin min tibnin wa qashrin, dan bersih dari jerami dan kulit ya. Layu kalau yang memang tidak dimakan ma'ahu bersamanya ghaliban secara umum ya, wa ghairihima, dan selain bersih daripada jerami dan kulit fi habbin pada biji-bijian. Korma kan ada batangnya tuh, tangkainya tuh ya, itu termasuk berat juga tuh. Nah itu jangan ditimbang tentunya. Nah kalau itu yang ditimbang bahaya ya kan. Banyak sih jadinya memang ya, tapi nanti bahaya sebab kalau dihitung itunya tuh batang-batangnya, nanti giliran ngeluarin kan ngeluarin kormanya masalahnya ya. Nah maka harus petikin dulu semuanya, buangin tangkai-tangkainya, timbang. Ini bisa jadi beda nih, nimbang dengan tangkai, nimbang tanpa tangkainya. Ya itu seperempat aja mah lebih tuh kalau ukuran sekilo, kira-kira seperti itu. Nah maka supaya benar-benar yang dikeluarkan adalah sejumlah kurma yang dipanen dengan 10% dah misalnya tanpa pengeluaran biaya siram, itu harus betul-betul kurma semuanya. Ya. Jangan diberatkan dengan tangkainya. Sebab nanti giliran zakat kan tangkainya kagak ada, nggak boleh ngeluarin. Siapa yang mau makan tangkainya? Ya kan? Kagak ada. Yang dikeluarin kurma murni. Tapi yang ditimbang ya tangkai-tangkainya. Rugi nantinya begitu, ya. Maka keluarin dulu kurmanya, tangkainya buangin, timbang. Nah, maka berat yang benar-benar ya 750 kilo tuh segitu nisabnya. Nanti yang dikeluarkan misalnya 10%-nya karena tanpa pengeluaran biaya siram, keluarnya 75 kilo. 75 kilo benar-benar 10% dari kurma seutuhnya. Sekarang kalau tangkai-tangkainya ditimbang, ya, tangkai ditimbang, benar sih 750 kilo. Nanti kita ngeluarin 75 kilonya itu kurma semua tuh. Ternyata pas dihitung semuanya, ya, setelah pembuangan tangkai-tangkainya, wah, nggak sampai 750 kilo. Ya, salah akhirnya kalau begitu. Maka benar-benar harus dibuangin. Demikian juga, ya, jerami tuh, ya, padi. Buangin dulu jeraminya. Jangan jeraminya ditimbang-timbang juga. Giliran mau zakat nanti repot kalau begitu. Ya, yang lebih-lebih lagi jerami-jeraminya dizakatin. Wah, emang orang makan jeraminya gitu, ya kan? Kagak. Bersihin dulu, timbangnya tuh udah nggak ada jeraminya, ya tinggal gabahnya mungkin jadi masalah dah, ya supaya misalnya bisa tahan lama kali begitu, ya. Ini gabah udah 750 kilo misalnya, keluarin 10% karena airnya tada hujan gitu misalnya, ya. Nah, keluarin 75 kilo. 70 kilo itu nggak jadi masalah, ada gabahnya, biar nanti orang yang nerima itu bisa numbuk sendiri gitu ya, kapan dia mau diolah, sehingga selagi masih ada di gabah ya, beras itu kan bisa tahan lama karena masih ada kulitnya begitu.
Kalau penimbangannya memang berdasarkan kulit-kulitnya gitu ya, kulit gabahnya. Kalau mau yang paling baik, bersihin dulu, keluarin tuh jadi beras ya. Udah jadi beras, ternyata memang jumlah berasnya 750 kilo ya. Karena ditanam, dipanen tanpa ada pengeluaran biaya siram ya, maka harus ngeluarinnya 10%. 750 kilo kali 10% kan 75 kilo. Nah, itu 75 kilo murni beras gitu ya. Wa yajibu fiha, dan wajib fiha pada buah-buahan ya, at-tamri wa zabib, yaitu pada buah korma dan anggur, wa zuru, dan hasil-hasil sawah, al-usyuru ya, 1/10. Catatannya ilam tusqa bimu'natin, jika tidak disiram dengan menggunakan makan biaya gitu. Bagaimana caranya? Kama idza suqiyat bima'is sama ya, sebagaimana kalau seandainya penyiramannya itu ya tada hujan, kalau kita bilang gitu ya. Padi tada hujan atau korma seperti itu ya kan, tada hujan, anggur juga tada hujan juga. Bisa nggak begitu terjadi? Bisa. Ya, yang pertama mungkin harus ditanam di wilayah yang mungkin ada hujan. Yang kedua, tanamnya mungkin di musim hujan gitu ya kan. Kalau nanamnya di musim panas repot. Ya, awis saih, atau dengan aliran air yang mengalir ya. Ada kali ya, kita bedah ya, bikin aliran air tuh yang bisa masuk ke sawah kita gitu. Nah, itu akhirnya air kalinya masuk ke situ, diatur ke sana. Tuh berarti kan air kali kita kagak beli kalau begitu, ya kan? Airnya ngalir sendiri. Nah, nanti dibikinlah petak-petakan air begitu biar airnya bisa tersimpan ya di antara pepohonan tadi begitu. Seingat saya di ada beberapa yang saya di ya di ada yang saya salah gitu. Itu namanya itu ya, pohon di sampingnya itu air jadinya. Jadi fungsi air tersebut selain buat alat penyiraman, itu juga buat alat angkut gitu. Kelapa kan ngambang tuh ya. Jadi dia habis dijatuhin itu nyeburnya ke kali dulu, ke airnya itu biar nggak pecah ya. Nah, nanti tinggal tarik ya, pakai perahu atau pakai apa begitu. Nah, jadi nggak ngangkutinnya tuh hektar-hektaran begitu tuh nggak pakai ini, nggak pakai apa alat yang berat, tinggal tarik-tarik aja gitu. Karena di air kan di ngambang tuh, enak jadinya begitu. Nah, itu yang kayak begitu tuh kalau seandainya itu korma gitu ya, nah itu bisa tuh seperti itu. Saya nggak tahu kalau korma kayaknya kagak ada yang begitu sih tuh ya, nggak, memang korma kagak ada yang siram sih masalahnya. Jadi nggak perlu kali jadinya ya. Udah kalau dia udah batang di atas 1 meter aja, udah kurma tuh udah aman dah hidupnya begitu. Wanisfuhu, dan setengah dari 1/10 ya, 5% berarti in suqiyat biha, jika ya disiram ya dengan menggunakan biaya, aibil mu'nati, dengan biaya. Kama idza suqiyat bima'in mushtaran, misalnya disiram dengan air yang harus dibeli, au maghsubin ya, atau yang digasab ya, orang punya air gitu, kita yang ngambil sendiri tanpa bayar, tanpa izin, itu namanya disebut dengan gasab. Au bidulabin, atau dengan alat timba, wa huwa mayudilu hewan, itu yang diputar oleh hewan, awi ayam atau manusia ya, adalah ya, alat timbanya begitu ya, diputar atau ditarik untuk ngambil airnya. Au nadhin, atau pengairan, wa huwa naqlul ma'i min mahallihi, yaitu memindahkan air dari tempatnya ya, bihayawanin ila zar'i, ke lahan, bihayawanin, baik dengan menggunakan hewan, bi ayyuh malal ma'u ala zahri, di mana air dibawa di punggung hewan tadi, sawain kanatil ardu kharrajiyatan, sama saja tanah tersebut terkena pajak amla atau tidak, illal ardal mauqufah, kecuali tanah yang sudah diwakafkan, ala ghairi muayyanin, atas ya
tidak tertentu. Wakafnya si wakaf, namanya wakaf ammah namanya. Wakaf umum ini tanah ini 1 hektar atau berapa hektar diwakafkan, siapa aja yang ini mau pakai silakan. Nah itu nanti ada masalah tertentu tuh begitu. Tapi yang jelas ya penyiraman itu berpengaruh kepada hasil dan juga kepada zakatnya. Ya kalau memang nyiram tanaman tersebut harus menggunakan biaya, termasuk biaya untuk binatangnya tuh ya. Emang kalau kita nyuruh kebo kagak makan ya kan. Nah, kita misalnya nih ada sumur, ada kali yang airnya itu baru bisa masuk ke sawah kita kalau ya dikelola dengan alat gitu. Nah, yang bisa mengelolanya misalnya dengan menggunakan binatang. Apakah membawanya atau yang menarik timbanya gitu. Nah ini kebo walaupun kita pakai, biar dia binatang, dia butuh makan gitu ya kan. Beli makanannya buat kebo itu menjadi biaya siram seolah-olah begitu. Nah ini nanti akan mengurangi ya jumlah persentase zakatnya gitu ya. Fala zakata fi zar'iha, maka tidak wajib zakat dalam fi zar'iha dalam sawahnya, wa thimariha dan buah-buahannya, li'adamil milkil muayyani, karena tidak ada milik yang tertentu. Jadi kalau tanahnya tanah wakaf kan kagak ada orang yang dimiliki tuh. Tadi kan wakafnya wakaf umum tadi itu ya. Ada orang mungkin punya tanah nih, saya wakafin lah buat siapa aja yang mau pakai begitu. Mungkin diatur aja kali begitu ya kan. Nah, kalau begitu berarti yang nanemin pohon atau apa segala macam itu sebenarnya bukan milik dia, cuman boleh dipakai gitu ya. Karena bukan milik dia, maka dia nggak ada wajib zakat kalau begitu. Gitu. Tapi yang begini mah jarang banget di Indonesia ya. Kalau di sini mah ada tanah sengketa aja tahu-tahu ada yang punya, ya kan? Gimana tanah yang diwakafin begitu, ya kan? Itu. Jadi sekarang ya etnis-etnis tertentu tuh pinter dia. Ada orang lagi berkelahi nih masalah tanahnya begitu, ya. Itu udah ada yang kilik-kilikin tuh. Lu punya nggak suratnya? Ada. Daripada lu berantem dulu sama dia, nih gue bayar dah ya sekian. Selesai dah urusan lu. Katanya iya udah kalau gitu. Satu ya kan? Selesai itu urusannya. Yang sana lagi yang berantem juga tuh. Lu punya suratnya ya? Ada. Daripada lu berantem sama dia, gue bayar dah sekian, lu diem-diem aja dah. Dua-duanya diem tuh akhirnya, karena masing-masing dapat duit, walaupun gak seutuhnya, tapi duit. Tapi permasalahannya surat jadi lepas, milik seorang jadinya. Pinter tuh sekarang orang kayak gitu. Akhirnya yang tadinya milik sengketa, selesai udah. Dikilik-kilikin dengan cara seperti itu. Yang ini mengira, gue udah dapat duit ya kan. Selesai, masa bodoh dia dah gitu kan. Yang sekarang begitu juga ya kan. Wah, gue udah dapet duit, masa bodoh dah dia begitu. Padahal mah dua-duanya dibegoin, padahal gitu ya kan. Iya. Padahal kalau dijual dengan harga sesungguhnya bisa jadi lebih mahal begitu. Nah ini karena mau digoblok-goblokin ya kan, ya goblok beneran akhirnya gitu. Nah itu banyak kasus tanah sengketa itu akhirnya selesainya dengan cara seperti itu. Ya si pemilik sengketa ya itu mau dibego-begoin jadinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sur'adal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa min al-syarri wa dhair. Waftah qulubana wa qulubahum futul arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.